di sini sih kulinya semua pakai alat, ada forklift, ada alat-alat angkat berat, safety ya kan. Alatnya canggih lah ya. Ya canggih-canggih, safety sepatu kalau di Indo kan kita pakai sendal. Oh ya. Sendal swallow. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini balik lagi bareng aku Sofyan dan sekarang lagi di Melbourne. Kebetulan aku ketemu teman nih yang super kuat ya kerjanya. Dan aku penasaran aja dia bisa bertahan di Melbourne karena dia nih nggak suka nge-farm ya. Ternyata dia lebih cocok kerjaan di kota. So kerjaannya apa aja kita tanyain langsung ya sama orangnya. So halo Tris. Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya. Ya. So sekarang di Melbourne kerja apa Tris? Sekarang di shower screen udah masuk 1 tahun. 1 tahun bulan lalu. 1 tahun ya. 1 tahun bulan lalu. Terus sebelumnya juga di sini 4 bulan kerja di klub malam ya. Okay. Ambil gelas gitu, mungut-mungutin gelas terus ya sejenisnya gitulah. Oh, kerja di klub malam. Ya. Dulu. Awal-awal di Melbourne. Oh gitu. Emang ke Australia pertama kali kerja apa Tris? Ke Australia pertama kali datang di South Australia, terus dapat kerja di pembangunan buat kandang ayam. Aha. Buat yang free range chicken itu ya. Yang ayamnya dibuat bebas gitu. Oh, okay. Ayamnya suka pergaulan bebas gitu. Bagus. Terus kan di situ 4 bulan. Nah, setelah itu pindah ke Melbourne. Di Melbourne ternyata masih sulit. Soalnya itu kan awal-awal Covid, masih sulit cari kerjaan, banyak orang nganggur. Terus akhirnya ditentukan ke farm dulu, soalnya cari ya para pencari payslip. Para pencari payslip. Terus habis itu ke Tasmania. Oh, kemana? Ke Tasmania terus? Ya, ke Tasmania itu ketemu Bang Torik ya, Torik dan teman-teman lain itu picking apple. Kalau nggak salah hampir 3 bulan atau berapa gitu, saya lupa. Itu picking apple, terus pindah ke New South Wales picking ya blueberry. Soalnya kan musim apelnya sudah selesai, jadi pindah ke blueberry di Coffs Harbour. So, nah ngomong-ngomong kerjaan konstruksi nih, itu kerjanya berat gak sih? Soalnya kan aku pernah nih kerja konstruksi itu berat banget. Nah itu kamu gimana adaptasi sama kerjaannya, terus ya bisa dijelasin nggak? Ya soalnya dulu saya di Indo juga kuli bangunan, kuli listrik, serabutan. Jadi ya kuat-kuat saja. Kalau di sini sih kulinya semua pakai alat, ada forklift, ada alat-alat angkat berat, safety ya kan. Alatnya canggih lah ya. Ya canggih-canggih, safety sepatu kalau di Indo kan kita pakai sendal. Sendal swallow. Terus ya nggak berat sih. Yang berat itu tinggal jenisnya. Soalnya kerjaan konstruksi kan banyak. Oh, gitu mungkin masnya dapatnya kerjaan yang angkat-angkat semen, angkat-angkat batu bata, angkat-angkat batu ya, seperti itu. Kalau saya konstruksinya cuma pakai forklift. Saya nggak bisa nyetir forklift yang orang lain, tapi saya cuma ngarahin terus kalau ada pakai grinding itu ngalusin besinya ya, seperti itulah, nggak berat-berat amat. Nah itu kamu punya license gak buat kerja konstruksi? Beruntung sekali waktu saya di konstruksi saya nggak perlu license. Seharusnya butuh kalau di perusahaan besar, terus mereka ketat sekali sama requirement-nya, persyaratan-persyaratannya biasanya wajib kartu white card itu. White card ya. Tapi kamu nggak butuh white card sekarang? Nggak pakai ya? Nggak pakai white card. Seharusnya punya, tapi saya belum cari sih. Nah
buat teman-teman yang kalau pengen cari kerja konstruksi gimana nih bagusnya? Konstruksi itu Maksudnya ya kerjaan yang kayak model-modelan kayak kamu lah. kalau saya itu Cari kerjanya kenalan. Oh, kenalan. Soalnya landlord saya itu temen bosnya. Soalnya itu akhirnya dikenalin terus dikasih kerjaan. Di konstruksi South Australia juga gitu. Landlord saya juga temen bos, akhirnya dikenalin, kerjaan saya bagus, disuruh lanjut. Gitu. Jadi dapatnya dari relasi ya, bro. Nah, ini sekarang tinggal di Melbourne nih, tinggal sendirian ya. Nah itu kesepian apa enggak nih? Apa santai aja nih? Iya, kalau kesepian sih. Saya soalnya ngomong pakai Inggris mulu. Kadang nonton di YouTube, nonton di TikTok gitu, baru tahu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Telepon temen di Indo. Kalau di sini saya nggak punya temen. Kalau ada yang mau jadi teman saya, silakan. Oke, silakan nih. Hubungi Kalau nomor di bawah ini. bener ya, kita kasih nomor. Enggak, jangan. Oke. So, ini Tris ini cukup ini ya, berani gitu untuk tinggal sendiri, survive dan tinggal di Melbourne. Nah, menurut aku ini cukup ya menantang lah hidup sendirian di Melbourne. Tapi lah kalau kamu sendiri lebih suka tinggal di kota atau di countryside, bro? Kalau di Australia lebih suka di kota sih, soalnya yang pertama makanan, terus bahan-bahan, terus yang lainnya itu apa ya? Suasana sih. Oh, suasana ya. Walaupun saya itu orangnya penyendiri, tapi kalau duduk gini lihat banyak orang gitu seneng. So, ngomong-ngomong kerjaan kamu ini yang di Melbourne itu kerjanya per hour atau gimana bayarannya? Sekarang sudah per hour, bukan sekarang sih, dari pertama kali itu sudah hourly ya. Ya sekarang kan saya sudah full timer. Jadi hourly, ada penalty rate 1,5, kalau lebih dari jam 6 nanti 2 kali lipat. Sabtu kerja dapat 1,5, dikali 1,5, Minggu dikali 2. Emang kalau boleh tahu rate-nya berapa nih kalau kerja konstruksi biasanya? Kalau konstruksi saya nggak tahu yang lainnya, tapi kalau saya pertama 25, terus habis itu 6 bulan 27, habis 27 naik ya, 30 sekarang. Naik ya levelnya. Sekarang 30 per jam ya? Per jam. Oh, berarti nanti tinggal kaliin 1,5 terus kaliin 2 gitu ya. Kalau pas yang ya, kalau Sabtu 1 jamnya, jadi kalau 1,5 jadi 45. 1 jamnya 45. Wah, ini mantep juga nih. Rate-nya bagus ya. Kayak oke lah. Enggak pernah mikir gaji sih sebenarnya. Soalnya di kota hidup gila, rent aja 250 itu karena saya dapat subsidi anak soleh ya, subsidi anak soleh, jadi 250. Sebenarnya di tempat saya, lingkungan saya itu minimal itu 350 seminggu, itu belum listrik, air, makanan belum. Berarti rate-nya cukup mahal ya hidup di kota ya? Enggak, cuma cukup mahal banget. Oh, mahal banget ya. Berarti rentnya itu 250 ya, rentnya 250. Berarti pengeluarannya, meskipun gajinya oke, tapi pengeluarannya lumayan ya, bro? Pengeluarannya nggak oke lagi, gila-gilaan. Gila-gilaan ya. Oh, tapi masih bisa lah saving dikit-dikit. Ya bisa lah saving dikit-dikit buat naik haji ya. Amin, bro. Nah, terus rencananya kedepannya gimana nih? Masih mau stay di Melbourne atau gimana? Ya rencananya sih selamanya stay di Melbourne kalau bisa, ya kan. Jadi
ini ya. Oh yang ngomong-ngomong kan kamu ini ya dapat sponsor ya. Itu susah nggak sih dapetin sponsornya atau gimana untuk dapet sponsor itu kamu? Kalau ngomongin susah atau enggak, soalnya kalau pengalaman orang lain pasti beda-beda. Kalau pengalaman saya, karena mungkin ibu saya pas ngelahirin saya itu lucknya tinggi sekali ya kan. Oke. Terus waktu sunat juga pas ya kan. Kalau menurut saya mudah kalau saya. Soalnya yang saya jalanin ini mudah sekali. Saya apply, terus saya ngomong ke bos kan, tanya saya visanya apa, terus gimana bisa kerja di sini berapa lama, terus saya jelasin bahwa saya cuma bisa kerja 6 bulan. Setelah itu saya harus apply permit buat kerja lebih dari 6 bulan. Terus ngobrol-ngobrol, terus saya ngomong ini ada sponsor atau enggak di perusahaan. Orangnya nggak tahu apa itu, terus saya jelasin ya kalau kamu mau, kamu ajukan syaratnya apa, tapi kamu harus bayar sendiri, semuanya harus urusin sendiri, bayar sendiri ya, jadi bayar sendiri. Oh jadi bayar sendiri ya? Semua yang ngurusin saya, cuma mereka tanda tangan, fax, email kan harus email perusahaan. Jadi ya urusan saya sama admin. Mudah. Jadi itu sponsor berapa lama kamu bisa dapat itu? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Maksudnya itu visanya kalau sponsor bisa dipakai untuk berapa lama bro? Kurang ngerti ya? Nggak ngerti sama sekali saya. Saya masih cari-cari nggak baca persyaratan-persyaratannya udah lengkap sih. Ini sekarang kan masih bridging. Jadi nanti visanya working visa gitu ya? Apa gimana? Setelah bridging? Ya sponsor visa. Sponsor visa. Nah itu nggak kurang ngerti ya, bisa berapa lama sponsor visa stay gitu? Belum ngerti ya. Soalnya penjelasannya juga ambigu, terus saya cari-cari di web juga di browsing baca-baca itu nggak tentu. Oh gitu ya, beda-beda kali ya tiap company ya. Oh gitu. Ya udah, mungkin cukup aja segitu dulu ngobrol-ngobrolnya bareng Tris. So thank you banget Tris sudah mau berbagi sama teman-teman di luar sana ya yang pengen ngerti kehidupan di Australia ya. Kesini enak kok. Kesini enak kok. Kesini. Oke guys, so itu tadi ya. Thank you for watching. So jangan lupa subscribe karena masih akan ada video-video menarik lainnya. So see you next time. Subscribe.